Ada fase dalam hidup saya, fase yang kalau diingat sekarang itu rasanya campur aduk antara malu dan takut. Secara mental, waktu itu saya punya mimpi sederhana, pengen hidup dengan pikiran yang bebas, bangun pagi tanpa jantung deg-degan, tanpa notifikasi handphone yang bikin tangan gemetar, suara telepon yang tidak dikenal yang bikin napas kita jadi pendek. Saya pingin keliling dunia, bukan untuk pamer, tapi untuk ngerasain rasanya hidup tanpa beban di kepala. Saya pengen duduk di bandara sambil ngopi, lihat orang lalu lalang tanpa dihantui pikiran. Gimana ya kalau hari ini ditagih, tetapi kenyataannya saya justru hidup dalam ketakutan demi ketakutan, dan itu jalan bertahun-tahun. Setiap bunyi handphone, jantung saya langsung deg-degan. Setiap tanggal tua, kepala saya penuh angka, penuh angka. Tabungan tapi jumlah angka hutang, dan yang paling menyiksa bukan hutangnya, tapi perasaan dikejar-kejar. Hutang itu bukan cuma beban finansial, tetapi tekanan yang pelan-pelan menggerogoti ketenangan kita. Awalnya saya menyangkal, saya bilang ke diri sendiri, tenang, nanti beres. Yang penting sekarang bertahan dulu. Saya tetap tersenyum ke orang-orang, saya tetap tegar. Kelihatannya sok kuat, tetapi bilang saya baik-baik saja, oke. Padahal di kepala saya itu ributnya bukan main. Makan enak pun jadi nggak enak, nikmat liburan jadi terasa bersalah, bahkan tidur pun nggak pernah nyenyak. Datang itu bukan mimpi yang bagus, tapi mimpi tentang angka-angka hutang saya. Ironisnya, di fase ini justru saya pengen rasanya kabur, pengen lari, pengen pergi jauh, pergi menghilang sebentar dari kenyataan hidup. Tapi ya, hidup ini bukan film. Kalau kita nggak bisa skip masa sulitnya, masalahnya tidak hilang karena kamu menghindari, tapi justru membesar pada saat kita menundanya. Dan saya belajar itu dengan rasa yang tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman. Kalau saya terus lari, saya bukan cuma kehabisan uang, tapi saya juga akan kehilangan harga diri saya, mulai kehilangan kendali emosi saya, yang mudah marah, yang mudah tersinggung. Saya capek padahal enggak ngapa-ngapain. Dan yang paling parah, saya mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan istri, menyalahkan orang tua, bahkan menyalahkan masa lalu. Padahal masalah itu cuma satu, saya tidak berani duduk diam dan jujur pada diri sendiri. Hutang itu ada angkanya nyata, dan ketika saya mau menghindar itu, tidak akan mengurangi rupiah pun dari hutang saya. Saya sadar ketenangan bukan datang pada saat masalah selesai, tetapi saat kita berhenti untuk membohongi diri sendiri, dan di situ titik baliknya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berdamai dengan di awal. Saya tidak mencari uang saat itu, tapi saya menenangkan pikiran saya, berhenti panik. Saya duduk, saya ambil kertas, saya tulis semua hutang saya tanpa ditambahin dan tanpa dikurangi. Rasanya sakit banget, tapi yaitu sebuah kejujuran. Dan anehnya, setelah itu justru terasa lebih ringan, karena masalah itu bukan di kepala lagi. Masalah itu tidak abstrak sekarang. Masalahnya bukan bentuk dia punya angka, masalahnya yang ditulis secara jujur. Sudah setengah jalan menuju solusi. Langkah kedua, saya berhenti berpura-pura. Ini bagian yang paling berat buat orang-orang yang termasuk saya dulu.
Saya berhenti pura-pura mampu, berhenti hidup kelihatan baik-baik saja, berhenti memaksakan gaya hidup saya yang lama. Saya belajar bilang, saya belum mampu. Saya lagi fokus beresin tanggung jawab saya. Dan ternyata dunia tidak runtuh kok karena itu. Justru di situ saya belajar dari hal penting. Orang yang tepat akan mengerti, yang pergi memang tidak untuk tinggal kok. Gengsi itu mahal, tapi hutang jauh lebih mahal kalau pelihara. Langkah ketiga yang saya ambil saat itu adalah saya negosiasi bukan menghindar. Saya berhenti menghilang, saya mulai komunikasi, saya jelaskan kondisinya, saya ajak bicara, saya tidak bersembunyi. Tidak semua penagih itu jahat, tidak semua keras, sebagian justru lebih lunak ketika kita jujur dan mau bertanggung jawab. Dan dari situ saya belajar menghindar, hanya menambah masalah menghadapi, walaupun berat bisa memberikan jalan. Masalah yang kamu hadapi dengan kepala tegak akan lebih cepat menghormatimu. Langkah keempat yang saya ambil adalah fokus pada kendali, bukan pada kecepatan. Saya berhenti bermimpi cepat lunas, berhenti berangan-angan supaya semuanya baik-baik saja. Saya ganti dengan target yang konsisten, sedikit demi sedikit, tidak instan tapi pasti. Saya atur ulang hidup saya kurangi hal-hal yang tidak penting. Saya fokus menambah penghasilan. Saya sadar satu hal penting, hutang tidak bisa diselesaikan dengan emosi, tapi hutang diselesaikan dengan disiplin, pelan-pelan tapi sadar. Langkah kelima yang saya ambil adalah kuatkan mental saya, bukan sekedar angka. Di fase ini saya mulai menjaga satu hal, yaitu ketenangan batin. Saya berhenti membandingkan hidup saya dengan orang lain. Saya berhenti dengan merasa tertinggal karena setiap orang punya waktu sendiri. Dan fase pada saat itu bukan hukuman, tapi pelajaran. Saya belajar bijak, belajar lebih rendah hati, belajar lebih tanggung jawab. Hutang bisa menguras dompet, tapi juga bisa membentuk karakter kalau kita selesaikan di fase itu. Saya juga belajar satu hal yang sering diabaikan orang lain, yaitu mengampuni diri sendiri. Saya berhenti memaki diri sendiri dengan kalimat, seandainya dulu saya lebih pintar, seandainya saya dulu lebih, saya nggak ngambil keputusan itu. Karena penyesalan itu terus dipelihara, tidak akan pernah membantu untuk membayar hutang. Satu pun ia hanya menguras energi yang seharusnya dipakai untuk saya belajar menerima kalau saya hanya manusia biasa, pernah salah, pernah ceroboh, pernah terlalu percaya diri, dan itu tidak apa-apa. Setiap malam sebelum tidur, saya bilang pada diri saya sendiri, hari ini saya sudah bertanggung jawab, dan itu sudah cukup. Kalimat ini sederhana tapi sangat menenangkan, karena ternyata ketenangan tidak selalu datang dari solusi yang besar, tetapi dari kesadaran kecil bahwa kita sudah berusaha, tidak untuk lari. Jangan kehabisan energimu untuk menyesali masa lalu. Gunakan energimu untuk membangun masa depan. Sejak saat itu, saya berhenti memusuhi diri sendiri. Saya mulai menjalani apa adanya dengan langkah yang mungkin kecil tapi jujur, sadar dan pasti. Dan dari situlah perlahan-lahan bebas pikiran itu mulai terasa nyata. Bebas pikiran itu mulai datang. Saya tidak langsung kaya, belum langsung keliling dunia, tetapi saya mulai merasakan tidur yang berarti. Telepon masuk, saya tidak lagi panik tanggal tua, saya tidak lagi gelisah, karena saya tahu saya sedang berada di jalur yang benar. Dan ketenangan itu lebih mahal dari liburan mewah kalau kamu sekarang lagi terlilit hutang. Dengar ini baik-baik, kamu bukan gagal, kamu bukan bodoh, kamu hanya diuji oleh kedewasaan hidup.
Tetap tenang, tarik napas, hadapi satu persatu. Bebas hutang itu bukan soal lunas secara angka, tapi merdeka secara pikiran. Hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang mau berani bertanggung jawab, yang percaya aja. Hari di mana kamu bangun tanpa rasa dikejar, tanpa rasa takut, tanpa beban dada. Hari itu akan datang, tapi insya Allah pasti. Terima kasih, semoga bermanfaat.